Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin. Saya adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan 2021 LPTK UIN Sunan Kalijaga, mata pelajaran fikih. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi konsep ijtihad dalam Islam pada tanggal 29 November 2021 pukul 10.30 sampai selesai. Ya, demikian perkenalan saya. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Ya, alhamdulillah kalian sehat-sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kembali proses pembelajaran kita pada pelajaran fikih. Sebelumnya Bapak Guru akan cek tentang duduk kalian, ya, duduknya yang baik. Sudah siap untuk belajar? Ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama berdoa mulai. Ya. Baik, doa sudah, maka di sini Bapak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Baik, Abdurrahman Abbas, Abdul Rasid, Ahmad bin Arif, Ahmad Nur Hadi, Arnal Haq, Burhanuddin Soleh, Dio Faris, Dorifa Habibi, Dimas Al-Farisi, Farhan Abdillah, Farhan Ahmad Rosid, Muhammad Adrian Widi Saputra, Muhammad Afan. Ya. Baik, kemudian anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ke pembelajaran, maka di sini Bapak Guru akan memotivasi kalian agar kalian itu semangat di dalam belajar. Diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam keterbatasannya, ketika saat itu beliau yatim, maka ibunya menyerahkan Imam Syafi'i kepada seorang guru. Pada saat itu, perhatikan, Imam Syafi'i tidak punya apa-apa, ibunya pun juga tidak punya uang untuk membayar atau menggaji guru Imam Syafi'i tersebut. Maka dengan keterbatasan tersebut, perhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Maka untuk mencatat ilmu yang dia dapatkan dari gurunya, maka dia mencatat dengan menggunakan tulang. Jadi setiap kali dia menuntut ilmu, maka ilmu tersebut dicatat, ditulis di atas tulang. Kemudian tulang tersebut itu disimpan. Nah, ini kan menunjukkan betapa semangatnya Imam Syafi'i di dalam belajar walaupun terbatas keadaannya. Maka dari itu anak-anak sekalian, kalian pun juga harus semangat dalam belajar. Apalagi ya, sarana dan prasarana sudah ada semuanya, antum sudah dapatkan. Kalian harus lebih semangat daripada Imam Syafi'i. Ya, baik. Kemudian anak-anak sekalian, pada kesempatan yang lalu itu sudah mempelajari, yaitu tentang sumber hukum yang diperselisihkan ulama dan juga sumber hukum yang telah disepakati oleh
ulama. Maka di sini ya untuk mereview apa yang kalian dapatkan di pertemuan yang lalu, Bapak Guru akan menanyakan. Nah, sekarang siapa yang masih ingat tentang sumber hukum yang disepakati oleh ulama? Ya, sebutkan Mas. Pertama Quran, kemudian Sunnah, Ijma dan Qiyas. Ya, bagus. Kemudian dulu juga sudah kita bahas yaitu tentang sumber hukum. Pertama, qaul qawami. Kedua, istinsa. Ya. Ketiga, qur. Keempat, istifham. Ya, itu adalah sumber-sumber hukum yang diperselisihkan ulama. Maka untuk kesempatan kali ini anak-anak kita akan membahas tentang ijtihad dan mazhab dalam Islam. Maka jadi Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, siapa yang pernah mendengar kalimat ijtihad? Ya. Baik, di sini saya akan menanyakan apa maksud daripada ijtihad? Usaha mengalahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syar'i yang sifatnya amali dengan cara istinbat. Ya, itu adalah ijtihad. Ya, jadi itu adalah ijtihad. Pokok pembahasan yang akan kita bahas atau kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas tentang ijtihad dan yang lain-lainnya, maka di sini Bapak Guru akan menjelaskan kepada kalian, yaitu yang pertama tentang kontrak belajar dulu ya. Jadi selama pembelajaran ini kalian tidak boleh tidur. Kemudian selama pembelajaran ini kalau mau izin keluar silahkan angkat tangan. Kemudian nanti saya izinkan untuk keluar. Kemudian tidak boleh ngobrol ataupun berbicara dengan temannya. Ya, itu kontrak belajar kita. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, perhatikan anak-anak di slide PowerPoint. Yang pertama adalah melalui model problem based learning, peserta didik dapat menggali konsep ijtihad dan mazhab dalam pelaksanaan hukum Islam dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui model problem based learning, peserta didik dapat menyelidiki konsep ijtihad dan mazhab dalam pelaksanaan hukum Islam dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui model problem based learning, peserta didik dapat mengaitkan konsep ijtihad dan konsep bermadhab dalam pelaksanaan hukum Islam dengan tepat dan benar. Yang keempat, melalui model problem based learning, peserta didik dapat mengevaluasi konsep ijtihad dan bermadhab dalam pelaksanaan hukum Islam dengan tepat dan benar. Kemudian yang kelima, melalui model problem based learning, peserta didik dapat mendiskusikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadhab dalam pelaksanaan hukum Islam dengan baik dan benar. Kemudian yang keenam, melalui model problem based learning, peserta didik dapat menyimpulkan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadhab dalam pelaksanaan hukum Islam dengan tepat dan benar. Yang ketujuh, melalui model problem based learning, peserta didik dapat mempresentasikan, ya, artinya mempresentasikan, nanti dipresentasikan di depan teman-teman kalian hasil diskusi tentang konsep ijtihad dan mazhab dalam pelaksanaan hukum Islam dengan baik dan benar. Yang terakhir, melalui tayangan slide PowerPoint PPT, peserta didik dapat membuat peta konsep ijtihad dan bermadhab dalam Islam dengan tepat dan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran materi kita, yaitu konsep ijtihad. Nah, sekarang Bapak Guru akan menjelaskan tentang alur ataupun proses pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan mengambil model pembelajaran yaitu problem based learning, yang artinya adalah suatu model pembelajaran berdasarkan suatu permasalahan. Nah, di sini ada alur-alurnya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan orientasi peserta didik
berdiskusi. Kemudian yang ketiga itu adalah membimbing proses penyelidikan. Nanti ketika kalian diskusi, Pak Guru akan membantu kalian untuk memecahkan atau memecahkan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan hasil karya. Nanti hasil diskusi kalian presentasikan di depan. Kemudian yang terakhir itu adalah analisis dan evaluasi. Jadi itu tahapan-tahapan proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama, orientasi peserta didik kepada suatu permasalahan. Ya, di sini perhatikan anak-anak. Ya, ada dialog ya antara Ahmad dengan Muhammad. Perhatikan dialognya. Nah, kemudian inilah permasalahan yang Bapak Guru berikan kepada kalian supaya kalian itu bisa memecahkan permasalahan tersebut. Coba kalian perhatikan PPT slide ini dengan baik-baik. Nah, di banyak permasalahan di situ, permasalahan-permasalahan baru yang belum ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, itu pertanyaan, permasalahan yang harus kalian pecahkan. Ya, kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah mengorganisasi peserta didik. Nah, di sini Bapak Guru akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan berkumpul. Silakan. Di bangkunya nanti disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing supaya bisa berdiskusi dan supaya bisa bekerja sama. Ya, silakan. Ya, sudah semuanya siap dengan kelompoknya masing-masing? Ya, sudah. Ya, silakan bergabung atau berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini perhatikan Pak Guru akan memberikan kalian LKPD. Kemudian juga nanti jurnal yang bisa kalian gunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Oke, perhatikan anak sekalian, LKPD Lembaga Kerja Peserta Didik sudah Bapak Guru berikan. Kemudian buku siswa juga sudah ada. Kemudian jurnal juga sudah saya berikan. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, pecahkan permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, di sini Bapak Guru berikan waktu kurang lebih 15 menit.
Ya, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ditulis jawabannya di situ, terus nanti setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, Bapak Guru akan siap untuk membantu kalian. Ya, anak-anak sekalian, waktu sudah berlalu kurang lebih 15 atau 20 menit. Sekarang kita masuk kepada langkah yang selanjutnya, yaitu mengembangkan hasil karya. Ya, apa itu mengembangkan hasil karya? Yaitu masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita mulai dari kelompok yang pertama, perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karifan Bibi, perwakilan dari kelompok 1. Bahwasannya setelah kami berdiskusi tentang yang berkaitan dengan pelajaran kali ini ya, yang berkaitan dengan istihad ya. Tadi ada sebuah cerita di dalam diskusi itu, yaitu ceritanya Muhammad adalah seorang pedagang yang sukses dan kaya raya dan orang yang terpandang di desanya. Karena ia adalah orang yang sukses dalam usaha perdagangannya, akan tetapi Muhammad ini tidak paham tentang agama Islam ini. Bahkan dari pendidikan pun Muhammad tidak punya latar belakang pendidikan agama ataupun pondok pesantren. Pada suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Muhammad tentang hukum suatu masalah baru yang belum ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimanakah hukum menjawab pertanyaan tersebut? Nah, di sini kami menjawab setelah berdiskusi, yaitu bagaimana hukum Muhammad bisa untuk memutuskan permasalahan tersebut, yaitu hukumnya adalah haram. Karena Muhammad tersebut belum mencapai tingkat mustahid dan tidak memiliki atau tidak mempunyai syarat-syarat untuk menjadi seorang mustahid. Nah, kemudian apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang mustahid? Yang pertama yaitu Islam dan merdeka. Kemudian balik, berakal, dan tamyiz. Tamyiz itu dapat membedakan antara yang ini benar, ini salah, itu yang disebut dengan tamyiz. Kemudian mengetahui dalil syariah dan kebijakannya. Kemudian mengetahui bahasa Arab dengan benar. Kemudian mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan hukum-hukum. Kemudian mengetahui ilmu usul fikih, mengetahui nasab dan mansukh, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama. Kemudian mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud. Asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya suatu ayat dalam Al-Quran. Dan apa itu asbabul wurud? Asbabul
mungkin ini hasil diskusi yang tadi kami diskusikan. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya. Ya. Orang awam yang tidak boleh beristihad, maka apa yang harus dilakukan dalam menghadapi perkara-perkara baru yang belum ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, dari situ orang yang tidak memiliki ilmu itu harus bertanya kepada ulama atau mustahid. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Jadi bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Mungkin ini dari perwakilan kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Kita apresiasikan kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian juga ada tanya jawab dengan kelompok yang lain. Kemudian yang kelompok yang kedua, silakan perwakilan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi, perkembangan zaman yang begitu cepat dan pesat menimbulkan kemudahan dan memberikan solusi bagi manusia. Akan tetapi, di sisi lain juga banyak menimbulkan permasalahan baru bagi manusia yang perlu dikaji dan diselidiki tentang hukumnya, supaya umat Islam tidak terjatuh kepada sesuatu perbuatan yang haram dan dilarang oleh agama. Seperti permasalahan fikih kontemporer, misalnya hukum asuransi, hukum koperasi, hukum zakat profesi, MLM, kartu kredit, kartu diskon, dan sebagainya. Maka metode yang tepat untuk menentukan hukum tersebut yakni ijtihad. Dan hakikat ijtihad adalah pengerahan daya akal secara maksimal. Kemudian usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang mencapai tingkatan tertentu yang disebut faqih. Jadi orang yang memahami agama dan paham tentang agama itu. Kemudian yang ketiga, ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Kemudian yang keempat, produk atau yang diperoleh dari ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum syarak yang bersifat amaliyah. Mungkin sekian presentasi atau hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau tanya? Ya, kalau nggak ada, sekian mungkin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok yang kedua. Kemudian anak-anak sekalian, tahapan demi tahapan sudah kita lampaui, dari orientasi peserta didik kepada permasalahan mengorganisasi siswa, kemudian juga mengembangkan kemudian juga membimbing penyelidikan, kemudian juga mengembangkan hasil karya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke tahap analisis dan evaluasi. Ya, perhatikan slide PowerPoint di depan ini ya, anak-anak, bahwa bisa terjawab di sini semuanya. Ya, ini peta konsep. Peta konsep berkaitan dengan ijtihad. Jadi perhatikan, ijtihad pada masa tabi'in itu ada mujtahid mutlak, kemudian ada mujtahid muntasib, kemudian ada mujtahid fil
kemudian perhatikan, mujtahid mutlak itu melahirkan adanya madhab. Kemudian nanti di dalam madhab kita akan mempelajari tentang klasifikasi madhab. Kemudian kita akan mempelajari tentang macam-macam madhab. Kita bahas tentang klasifikasi madhab. Jadi ada takrib, kemudian ada ittiba, kemudian ada talfiq. Adapun macam-macam madhab yang sudah kita ketahui bersama, ada 4 madhab yang terkenal di dalam agama Islam: Maliki, Hanbali, Hanafi, dan Syafi'i. Ya. Kemudian kita melanjutkan tentang pengertian daripada istihad. Jadi secara bahasa, istihad itu adalah kesungguhan atau keseriusan hati, seperti itu. Adapun secara istilah, Imam Asy-Syaukani di sini beliau menjelaskan, istihad itu adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang hakikat dari istihad. Dari pengertian-pengertian tadi, maka kita temukan hakikat dari istihad itu adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Kemudian usaha istihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat mujtahid atau seorang faqih. Kemudian produk atau hasil yang dihasilkan itu adalah merupakan dugaan yang kuat tentang hukum syara yang bersifat amaliyah. Kemudian yang terakhir, usaha istihad itu ditempuh melalui cara istinbat. Nah, itu hakikat daripada istihad. Kemudian yang selanjutnya, dasar hukum daripada istihad. Ya, dasar hukumnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 69. Baik, dibaca Mas Muhammad Rifki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, itu adalah dasar hukum beristihad. Itu Quran surat An-Nisa ayat 69. Nah, sekarang hukum beristihad. Nah, ini secara umum ya, anak-anak perhatikan, secara umum hukum istihad itu wajib. Tapi wajibnya bagi siapa? Bagi orang yang telah mencapai tingkatan mujtahid. Nah, kalau orang awam bagaimana? Orang awam itu dianjurkan untuk mengikuti mazhab, bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada orang yang berilmu atau mujtahid. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang perkembangan istihad. Jadi istihad itu berkembang ya, dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai zaman setelahnya. Apakah ada istihad pada masa Rasulullah? Ada tidak anak? Ada. Yaitu ketika Rasulullah SAW itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi doa, menjadi dai. Nah, pada saat itu Mu'adz itu ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, ketika engkau menemukan suatu permasalahan, maka bagaimana cara engkau memutuskan, memisahkan permasalahan tersebut? Maka Mu'adz menjawab, yang pertama saya akan mencarinya dalam Al-Quran, yang kedua saya akan mencarinya dalam Al-Hadis, kemudian ketiga ketika saya tidak mendapatkan di Al-Quran dan Al-Hadis, maka saya akan istihad, astahidu bi rabbi. Jadi saya akan beristihad dengan pikiran saya, ilmu saya. Nah, ini menunjukkan istihad pada masa Rasul itu sudah ada. Kemudian istihad pada masa sahabat, ya, pada masa sahabat pun juga
ketika Rasulullah mewafatkan, beliau tidak mewasiatkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Maka pada saat itu para sahabat itu beristihad untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin kaum muslimin setelah Rasul wafat. Kemudian istihad pengumpulan Al-Quran juga terjadi pada masa sahabat. Nah, kemudian yang selanjutnya istihad pada masa tabi'in. Nah, istihad pada masa tabi'in itu juga pernah terjadi. Nah, sebagian daripada tabi'in itu ada dari mereka yang lebih banyak menggunakan ro'yu, pemikiran, daripada menggunakan yang sunnah, daripada yang menggunakan sunnah. Maka di sini tokohnya yaitu terkenal dengan Ibrahim An-Nakhai, kemudian dengan madrasahnya adalah madrasah Kufah. Nah, kemudian pada masa setelahnya, ya di dalam Islam kita kenal ada 4 mazhab: Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, dan yang terakhir adalah Hanabiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi mustahid. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian ketika berdiskusi. Jadi Islam merdeka, balik, kemudian mengetahui dalil nakliyah, kemudian mengetahui bahasa Arab, mengetahui ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan hukum, mengetahui ilmu ushul fikih, mengetahui nasih dan mansukh, kemudian juga mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, mengetahui sebab turunnya ayat dan juga sebab nuzul suatu hadis. Kemudian yang terakhir paham tentang hadis yang sahih dan juga hadis yang lemah, yang dhaif. Nah, kemudian di sini tingkatan-tingkatan daripada mustahid. Jadi ada mustahid mutlak atau mustahid mustaqil, kemudian ada mustahid muntasib atau mustahid ghair mutlak, kemudian ada mustahid fil madhab atau mustahid takhsis, yang terakhir ada mustahid tarjih. Ya, itu yang kemudian ada mustahid fatwa. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan mustahid. Ya, itu analisis dari permasalahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa kalian masuk ke link YouTube ini, ada materinya di situ. Kemudian anak-anak sekalian, tahapan demi tahapan sudah kita lampaui bersama, maka kita masuk kepada sesi penutup. Sebelum kita sesi penutup, maka di sini ya, Pak Guru ingin kalian memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulan yang pertama siapa? Ya. Ya. Kesimpulannya adalah untuk menentukan hukum-hukum permasalahan baru yang belum ada dalam Al-Quran dan Hadis adalah dengan istihad. Ya, dengan istihad. Ya, kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua. Ya, Mas Dewo Haris. Jadi tidak semua orang itu boleh berijtihad. Orang yang boleh berijtihad adalah orang-orang yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, bagus. Jadi tidak semuanya boleh berijtihad. Ijtihad itu adalah orang-orang yang sudah terpenuhi syarat di dalam dirinya. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, dan sebelum kita tutup, ya sekedar refleksi, kita menanyakan kepada kalian bagaimana proses pembelajaran kita hari ini dengan berdiskusi. Menyenangkan atau tidak? Jadi pembelajaran dengan diskusi itu adalah menyenangkan karena kalian bisa mendapatkan banyak ilmu dari proses diskusi dan juga bisa bekerja sama dengan teman yang lainnya. Kemudian sebelum kita akhiri anak-anak, ya untuk tes pengetahuan nanti Bapak Guru akan membagikan kepada kalian yaitu soal. Nanti silakan untuk dikerjakan seperti itu. Kemudian sebelum kita tutup pertemuan kita, Pak Guru ingin memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang konsep bermadhab. Jadi kalian baca di rumah,
Kemudian nanti Pak Guru akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin itu saja anak-anak pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang dan lebihnya Pak Guru minta maaf. Akhirul da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi